Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi wa nadana bi asrar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka syafa'atan ya rabbal alamin. Dengan yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Kasyifatus Sajjal karya Imam Nawawi. Semoga kita tetap belajar dan ditambah ilmu yang manfaat barokah kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu disampaikan bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa kata mencintai Allah Subhanahu wa taala itu mengandung 10 arti. Yang pertama, kemarin disampaikan kita harus meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna, zat yang maha dipuji dari segala aspek, baik dalam pekerjaannya dan sifat-sifatnya. Sanihuma ayyaqida annahu muhsinun ila ibadihi mun'imun mutafaddilun 'alaihim. Kemudian makna cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha berbuat baik atas hambanya, pemberi nikmat, pemberi anugerah atas mereka. Ini harus kita tanamkan dalam jiwa agar kita dalam hidup tidak bersuruh apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi cinta itu berapa? Jangankan ke Allah, kita cinta dengan anak, mohon maaf, punya anak kok tahulah melakukan kesalahan, naik motor misalkan, kayak pakai pinggiran kuning, ditangkap putaranya, pasang badan, sudah, mohon maaf Pak Polisi, ini kesalahan saya, bukan kesalahan anak saya. Kenapa? Cinta kepada anak. Maka kalau kita kepada Allah dan yang sempurna dan nyata kebaikannya, harusnya tidak demikian. Maka tidak ada dalam kehidupan dunia ini setiap yang Allah putuskan itu adalah kebaikan, anugerah dan juga bentuk nikmat kepada hambanya. Ma min hasanatin fa min Allah wa ma min sayyi'atin fa min nafsik. Kata Allah, apa yang baik terjadi dalam hidup kita itu murni adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang buruk itu dari karena kebodohan kita. Maka dalam tafsir menafsiri innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat-nikmat yang telah diberikan dengan satu kaum sampai mereka merubahnya sendiri. Dalam tafsirnya dilihat itu adalah dengan kemaksiatan. Jadi orang hidup ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lahir ke bumi, ke dunia ini sudah disiapkan kebaikannya, rezekinya, keselamatannya, segala detik-detiknya. Kok ada yang buruk, itu berarti karena kesalahan si makhluk itu cara kita untuk memahami, untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jangankan ke Allah, konsekuensi cinta saya sampaikan tadi ke istri mawon kalau melakukan kesalahan, aduh istri kok ini ya. Yang harus disalahkan adalah diri sendiri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perdaulah keluargamu dengan yang baik. Maka kalau ada keburukan dalam keluarga, walaupun itu memang tarahi dari istri atau anak, kembalikan kepada diri sendiri. Itu bentuk konsekuensi karena kita cinta mereka. Karena orang
orang cinta itu selalu melihat pasangannya sempurna walaupun banyak kekurangan. Nah, itu harusnya cinta yang sejati. Tapi cinta satu malam beda hati. Nah, ini penting ini. Nah, kalau Allah bagaimana? Allah tidak terbatas. Allah memang zat yang maha memberi kebaikan. Tidak ada Allah selama hidup kita itu tidak baik. Kalau dulu perasaan kita ngawur, maka surga kepada Allah daripada dosa yang besar. Mengatakan surga akan putus asa dalam hidupnya. Setiap kebaikan, keberhasilan kita bukan karena kerja keras kita, bukan. Kita kok jadi orang berhasil ekonomi. Jangan sekali kita memandang ini karena kerja keras, jangan. Banyak pekerja keras tapi tidak berhasil. Banyak orang tolong saja. Kayak kemarin kita lihat orang jual es teh gara-gara dibully langsung jadi itu mau kaki itu ada bertanya. Kalau ada bos siapa yang kemarin bos bagus minta aku tak jualan nanti biar dibully yang cepat itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebelumnya oleh Allah dibuka agar kita sadar bahwa kehidupan ini kebaikan, keberhasilan, ilmu semuanya adalah mutlak kebaikan Allah, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus diyakinkan dalam hati kita. Salisuha yang ketiga maknanya ayat kita annal ihsan. Kita harus meyakini bahwa sesungguhnya kebaikan minggu dari Allah ilal abdi kepada hambanya akbar itu jauh lebih besar wa ajalu dan jauh lebih mulia min ayu wabila melebihi perbandingan mereka bikaulin dengan ucapannya au amalin au amalnya minhu dari hamba tadi wa in hasuna wa kasro walaupun baik dan banyak. Kita harus punya keyakinan bahwa kebaikan Allah yang kita terima itu tidak sebanding dengan kebaikan kita, ibadah kita, walaupun kita jor-joran di hidup ini, sejuta puluhan juta, ratusan juta bangun iman, tetap tidak bisa menyaingi daripada kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa. Maka kalau kita sadar ini, kita semakin naik derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sadar itu ucapan kita, amal kita itu terbatas. Nah, dari sini kita bisa pahami, dinaikkan lagi. Berarti setiap amal baik, setiap ucapan baik, zikir, baca Quran, baca sholawat, sholat berjamaah itu bagian kepada kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama dahulu kalau syukur lagi. Kenapa syukur alhamdulillah sampai ribuan ulama itu? Karena syukur yang pertama atas nikmat yang terima, syukur itu atas syukur yang pertama terus tumbuh seperti itu ilahnya hayatan sampai tidak ada batasnya. Itu cara kita meyakini mencintai Allah dengan pemahaman yang demikian. Mudah-mudahan kita tambahkan bagi kita semua kita lanjutkan kembali pada kesempatan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.